Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas seputar tes kemampuan akademik atau TKA, yang mana TKA ini merupakan ujian atau tes baru yang mulai diselenggarakan tahun 2025 ini oleh Kemendikdaksmen atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan akan diujikan pada tiap kelas akhir di setiap jenjangnya, baik untuk di SD, SMP, maupun di SMA atau SMK sederajat. Berarti kalau di SD untuk yang kelas 6, di SMP untuk yang kelas 9, dan di SMA atau SMK sederajat untuk yang kelas 12. Nah, untuk kali ini kita akan lebih fokus membahas TKA jenjang SMA. Informasinya saya rangkum dari beberapa sosialisasi TKA 2025 dan beberapa dokumen yang dirilis oleh Kemendikdaksmen terkait penyelenggaraan TKA. Seperti apa TKA ini, apa bedanya dengan ujian nasional yang dulu pernah ada, fungsi hasil ujiannya nanti untuk apa aja yang diujikan, dan hal lainnya akan kita bahas. Apa itu TKA? TKA atau tes kemampuan akademik merupakan ujian yang dilaksanakan untuk memvalidasi capaian akademik siswa. Dalam hal ini untuk memvalidasi nilai rapor teman-teman. Yang nantinya TKA ini akan mengujikan beberapa mata pelajaran tertentu. Mungkin ada yang berpikir, apakah TKA ini sama dengan ujian nasional atau UN yang dulu pernah dilaksanakan? Jawabannya berbeda teman-teman. Apa bedanya? Kalau UN itu sebagai faktor kelulusan siswa di sekolah, sedangkan TKA tidak menentukan kelulusan, teman-teman. Jadi kalau di UN nilainya jelek, nggak memenuhi ambang batas, bisa nggak lulus dari sekolah dan tidak mendapatkan ijazah. Tapi kalau TKA, misal nilainya jelek, itu tetap bisa lulus dari sekolah dan mendapatkan ijazah. Karena TKA sekali lagi tidak menentukan kelulusan di sekolah. Kemudian, kalau UN itu bersifat wajib untuk diikuti seluruh siswa, sedangkan TKA tidak wajib diikuti seluruh siswa, teman-teman. Nah, jadi bisa aja kalian memaksa untuk nggak ikut TKA, tapi perlu diingat bahwa sertifikat hasil nilai TKA itu akan digunakan untuk jalur seleksi ke jenjang berikutnya yang jalur seleksi tersebut mensyaratkan nilai TKA. Misal mau lanjut ke perguruan tinggi, ataupun yang dari SMK, itu bisa sebagai dokumen pendukung untuk dunia kerja. Nah, nggak wajib ya, tapi sangat penting. Makanya saat ini banyak sekolah yang menekankan bahkan mengharuskan siswanya untuk ikut TKA. Mungkin ada yang berpikir juga, loh kan kita udah ada nilai rapor, kenapa harus punya nilai TKA juga? Nah, ini teman-teman, salah satu fungsi TKA yaitu untuk memvalidasi dari nilai rapor kita. Loh, kenapa nilai rapor kita perlu divalidasi atau dibuktikan kebenarannya dengan kemampuan asli kita? Nah, jadi kalau nilai rapor itu kan angka yang kita dapatkan itu diberikan oleh sekolah, bukan dari pusat atau kementerian ya. Yang mana setiap sekolah bisa aja beda-beda itu ya dalam memberikan penilaian. Maka Kemendikdaksmen memandang perlu ada pengukuran capaian nilai akhir yang terstandar secara nasional. Sehingga ujian ini menjadi hasil capaian nilai yang objektif ya. Karena teman-teman ditemukan banyak laporan khususnya dari perguruan tinggi yang menerima siswa dengan nilai rapor tinggi nih ya, tapi pada nyatanya nilainya nggak mencerminkan kemampuannya ketika kuliah. Kemudian nggak sedikit juga ya nilai raportnya bahkan 100, sehingga perguruan tinggi sulit membedakan mana yang lebih baik, mana yang benar-benar nilainya itu sesuai dengan kemampuannya. Maka perlu divalidasi. Belum lagi karena ada sekolah-sekolah yang memanipulasi nilai siswanya agar tinggi. Istilahnya katrol nilai gitu ya. Maka TKA ini dipandang perlu. Yang mana sampai video ini dibuat, jalur masuk perguruan tinggi yang sudah mewajibkan nilai TKA adalah jalur SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Nah, untuk jalur SNBT atau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, apakah pakai nilai TKA juga? Nah, untuk SNBT, tenang teman-teman, itu tidak menggunakan atau melampirkan hasil TKA ya. Karena kalau SNBT sendiri tesnya berbeda. Lalu apakah hasil nilai TKA ini hanya untuk SNBP aja? Nah, menurut Dr. Handar Wicatubbagus dalam Sosialisasi TKA, beliau menyampaikan bahwa Kemdikdaksmen sendiri akan mengupayakan jalur lainnya bisa menggunakan nilai TKA. Seperti jalur mandiri, Akpol, Akmil, KAI, atau sekolah luar negeri. Namun jalur-jalur mandiri tersebut nanti dikembalikan lagi ke masing-masing perguruan tingginya. Apakah mau mensyaratkan nilai TK atau tidak. Tapi untuk jalur SNBP ini yang sudah pasti ya, teman-teman harus punya nilai TKA.
Nah, adapun untuk timeline TKA 2025 ini, dimulai awal pendaftarannya dari tanggal 24 Agustus sampai 5 Oktober 2025. Pendaftaran ini termasuk teman-teman menentukan mata pelajaran pilihan kalian di TKA 2025 ini, yang nanti akan diakomodir juga oleh sekolah. Kemudian akan dilaksanakan simulasi pada tanggal 6 sampai 12 Oktober 2025. Kemudian gladi bersih pada tanggal 27 sampai 31 Oktober 2025. Nah, kemudian waktu pelaksanaannya nih, terbagi dalam beberapa gelombang. Tanggal 1 sampai 2 November merupakan jadwal sinkronisasi, 3 sampai 4 November pelaksanaan gelombang 1, 5 sampai 6 November pelaksanaan gelombang 2, 8 sampai 9 November merupakan gelombang khusus. Nah, apakah sekolah kalian dapat di gelombang 1 atau 2? Nanti tunggu aja ya. Kemudian tanggal 17 sampai 23 November merupakan jadwal susulan bagi sekolah yang memiliki kendala jika tidak bisa melaksanakan pada gelombang 1 atau 2. Semisal terjadi bencana, mati listrik, dan sebagainya. Kemudian pengolahan hasil TK dilakukan pada bulan November sampai Desember. Dan pencetakan hasil dan pengaliran data dari hasil TKA ke SNDP dilakukan pada bulan Januari 2026. Itu dia jadwal TKA ya. Untuk mata pelajaran yang diujikan pada TKA SMA sederajat ini ada 5 mapel teman-teman. Yang nanti dibagi menjadi 2 hari sesuai jadwal. Di hari pertama akan diujikan mata pelajaran wajib yang terdiri dari 3 mapel, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. Kemudian di hari kedua akan diujikan 2 mata pelajaran pilihan sesuai dengan mapel yang kalian pilih. Misalkan yang kalian pilih biologi dan kimia, maka 2 mapel itulah yang akan diujikan di hari kedua. Lalu berapa banyak jumlah soalnya dan berapa durasi waktu pengerjaannya? Nah, pada hari pertama, untuk mata pelajaran wajib, itu akan berlangsung selama 150 menit. Dengan rincian nanti di awal ada latihan dulu 10 menit, kemudian bahasa Indonesia 30 soal, waktunya 45 menit, kemudian matematika 25 soal, waktunya 50 menit, dan bahasa Inggris 30 soal, waktunya 45 menit. Itu untuk ujian mata pelajaran wajib ya. Kemudian pada hari kedua, untuk mata pelajaran pilihan itu akan berlangsung selama 130 menit. Dengan rincian, nanti di awal ada latihan dulu 10 menit, kemudian lanjut ujian 2 mata pelajaran pilihan, waktunya 120 menit. Yang masing-masing mapel terdiri dari 30 soal, waktunya 60 menit. Karena 2 mapel, jadi 120 menit. Itu untuk mata pelajaran pilihan. Lalu untuk mata pelajaran pilihannya ada apa aja nih? Totalnya ada 19 mapel, teman-teman. Dari 19 ini nanti kalian pilih 2. Nah, untuk mata pelajaran pilihan yang tersedia itu antara lain Bahasa Indonesia tingkat lanjut, Matematika tingkat lanjut, Bahasa Inggris tingkat lanjut, Fisika, Kimia, Biologi, Pendidikan Pancasila atau PPKN, Ekonomi, Geografi, Sosiologi, Sejarah, Antropologi, Bahasa Perancis, Bahasa Jerman, Bahasa Jepang, Bahasa Mandarin, Bahasa Korea, Bahasa Arab, dan Produk atau Proyek Kreatif dan Kewirausahaan. Nah, kalau ini khusus untuk SMK ya teman-teman, jadi SMA nggak ada gitu. Itu dia daftar mata pelajaran pilihannya. Semoga kalian sudah tahu ya harus milih apa. Pastikan mata pelajaran pilihan yang kalian pilih itu sesuai dengan mapel pendukung dari prodi yang ingin kalian daftar ketika SNBP nanti. Dan punya nilai mapel tersebut juga di rapor ya. Nah, ini perlu diingat ya, jangan memilih mapel pilihan yang kalian tidak punya nilai mapel tersebut di raport kalian. Yang nilai raport dari semester 1 sampai semester 5 ya, atau sampai kelas 12 semester 1. Jadi jangan misal kalian pilih mapel ekonomi tapi kalian nggak punya nilai mapel ekonomi di rapor kalian. Karena tujuan TKA ini kan untuk memvalidasi nilai rapor. Kalau kalian pilih mapel yang nggak ada di rapor kalian, lalu apa yang mau divalidasi? Nah, kalau kayak gitu nanti malah bikin peluang lolos SNDP kalian sirna. Dan yang perlu jadi perhatian juga ya, prodi yang ingin kalian daftar pastikan sesuai juga dengan minat dan bakat kalian ya.
Lalu untuk tahu mata pelajaran pendukung prodi, kalian bisa lihat melalui keputusan Mendikdaksmen nomor 102/M/2025. Di situ dikasih tahu mapel pendukung prodinya apa aja, baik untuk yang menggunakan kurikulum Merdeka atau yang masih menggunakan kurikulum 2013. Untuk link dokumennya aku taruh di deskripsi ya. Semoga kita dimudahkan dalam mencapai cita-cita dan impian kita, dan semoga dikuatkan dalam proses perjuangannya ya teman-teman. Nah, itu dia terkait informasi TKA 2025. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat dan ingin tahu informasi dan tips seputar jalur masuk perguruan tinggi lainnya, jangan lupa subscribe dan share juga ke teman kalian yang membutuhkan informasi ini. Semoga bisa jadi amal jariah untuk kalian. Aku Nova Likmawan, ya. See you next video.